Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta, salah satu case koordinator di Wonderland Consulting Australia. Saya harap teman-teman semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada senantiasa dalam keadaan sehat. Seperti yang sudah kita ketahui, international border di Australia sudah dibuka secara penuh untuk seluruh international travelers sejak bulan Februari 2022 lalu. Dibukanya international border Australia adalah salah satu hal yang sangat dinanti oleh masyarakat dunia, khususnya mereka yang memiliki keluarga di Australia. Dengan dibukanya international border Australia, sekarang kalian bisa mengunjungi Australia dengan visitor visa. Namun, perlu dicatat, meskipun international border Australia sudah dibuka, proses pengajuan visitor visa masih sama kompleksnya dikarenakan pandemi COVID-19. Ada banyak sekali requirements serta dokumen yang harus kalian perhatikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas dua persyaratan utama dalam pengajuan visitor visa yang seringkali menjadi penyebab ditolaknya aplikasi visitor visa. Yang pertama, genuine temporary entrant. Genuine temporary entrant adalah salah satu persyaratan utama dalam pengajuan visitor visa. Genuine temporary entrant berarti kalian harus membuktikan bahwa tujuan kalian ke Australia adalah murni atau benar-benar untuk sebuah kunjungan yang bersifat sementara. Nah, untuk menilai apakah kalian memiliki tujuan berkunjung ke Australia hanya untuk sementara waktu, pihak dari Department of Home Affairs akan menggunakan semua dokumen serta informasi yang kalian berikan sebagai acuan. Nah, karena itu kalian harus memberikan informasi serta dokumen yang dapat meyakinkan Department of Home Affairs bahwa kalian benar-benar berkunjung ke Australia untuk sementara waktu saja. Dan kalian tidak memiliki niat atau rencana untuk tetap tinggal di Australia bahkan setelah masa aktif visitor visa kalian berakhir. Lalu, apa yang akan terjadi jika kalian tidak memenuhi persyaratan genuine temporary entrant? Jika kalian tidak memenuhi persyaratan ini, pengajuan visitor visa kalian akan ditolak oleh Department of Home Affairs. Dan jika pengajuan visitor visa kalian ditolak, hal ini akan mempengaruhi pengajuan visa Australia kalian lainnya. Hal ini dikarenakan Department of Home Affairs selalu memperhatikan immigration history kalian baik ke Australia ataupun ke negara lain dalam menilai pengajuan visa Australia kalian termasuk visitor visa. Lalu, bagaimana jika ada hal mendesak yang memaksa kalian untuk tetap tinggal di Australia? Jika ada hal mendesak yang memaksa kalian untuk tetap tinggal di Australia, kalian harus mengajukan aplikasi visitor visa dari Australia untuk memperpanjang masa tinggal kalian di Australia. Dengan catatan, kalian tetap harus menunjukkan bukti bahwa kalian akan kembali ke Indonesia setelah masa tinggal visitor visa kalian berakhir. Sekarang, kalian mungkin bertanya-tanya, informasi dan dokumen apa yang sekiranya bisa kalian berikan sebagai bukti bahwa kalian pasti akan kembali ke Indonesia. Untuk meyakinkan Department of Home Affairs bahwa kalian pasti kembali ke Indonesia, kalian bisa memberikan informasi serta dokumen yang menunjukkan hal-hal mendesak atau penting yang berhubungan dengan kalian, sehingga kalian harus kembali ke Indonesia untuk mengurus hal-hal tersebut. Yang kedua, persyaratan kesehatan dan vaksinasi. Semenjak pandemi COVID-19, Department of Home Affairs serta pemerintah Australia secara menyeluruh sangat mengutamakan kondisi kesehatan serta status vaksinasi dari para aplikan visitor visa. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan para aplikan visitor visa serta masyarakat Australia. Karena itu, jika kalian berencana untuk mengajukan visitor visa Australia, kalian harus sudah menerima full dose vaksinasi COVID-19. Untuk memenuhi persyaratan vaksinasi dengan tujuan mengajukan visitor visa, kalian harus memenuhi dosis vaksinasi sebagai berikut. Bagaimana jika kalian tidak bisa menerima vaksinasi COVID-19 karena kondisi kesehatan tertentu? Jika kalian memiliki kondisi kesehatan tertentu sehingga kalian tidak bisa menerima vaksinasi COVID-19, kalian harus menyertakan informasi tersebut di aplikasi visitor visa kalian. Dan selain itu, kalian juga harus memberikan dokumen pendukung terkait dengan kondisi kesehatan kalian. Dokumen pendukung yang bisa kalian berikan saat pengajuan visitor visa adalah sertifikat medis yang dikeluarkan oleh dokter kalian dan menyatakan bahwa kalian memiliki kondisi medis yang memaksa kalian untuk tidak menerima vaksinasi COVID-19.
Di dalam sertifikat medis tersebut, kalian harus menyantumkan: yang pertama, nama Anda. Ini harus sesuai dengan dokumen identifikasi perjalanan Anda. Yang kedua, tanggal konsultasi medis dan rincian praktisi medis Anda. Yang ketiga, perincian yang dengan jelas menguraikan bahwa Anda memiliki kondisi medis yang berarti Anda tidak dapat menerima vaksinasi COVID-19. Vaksinasi merupakan kontraindikasi. Dan sertifikat medis harus ditranslate ke bahasa Inggris. Selain vaksinasi COVID-19, kalian juga harus memenuhi persyaratan kesehatan saat mengajukan aplikasi visitor visa. Untuk menilai apakah kalian memenuhi persyaratan kesehatan, Department of Home Affairs akan meminta kalian untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan umumnya hanya bisa dilakukan di beberapa rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Department of Home Affairs. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa kalian telah terbebas dari kondisi kesehatan di bawah ini. Yang pertama, campak. Yang kedua, tuberkulosis. Yang ketiga, HIV. Yang keempat, yellow fever. Yang kelima, polio. Dan yang terakhir, virus Ebola. Umumnya, kalian akan diminta untuk menjalankan pemeriksaan kesehatan sebelum Department of Home Affairs memberikan decision untuk aplikasi visitor visa kalian. Itu dia penjelasan singkat mengenai Genuine Temporary Entrant serta persyaratan kesehatan untuk pengajuan aplikasi visitor visa. Selain dua persyaratan ini, tentu saja ada banyak persyaratan lainnya yang harus kalian penuhi dalam mengajukan aplikasi visitor visa, seperti persyaratan finansial, persyaratan karakter, dan lainnya. Jika kalian ingin mencari informasi lebih lanjut mengenai persyaratan visitor visa lainnya, kalian bisa menghubungi kami melalui detail kontak di description box kami. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan kunjungi situs web kami di www.wonderland.com.au untuk berita dan informasi visa ter-up-to-date lainnya. Sampai jumpa!